Oke, baik. Gimana Kak, teman-teman yang lain? Kita tunggu dulu atau bagaimana? Kita tunggu bentar lagi ya Kak ya, baru kita mulai nanti.
Oke, gimana Kak? Kita mulai aja Kak, sambil berjalan. Boleh, boleh, boleh. Oh ya, oke baik. Oke baik Kak, kita mulai kegiatan untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, baik Kak, pada malam hari ini adalah salah satu kegiatan tatap maya kita yang ke-19 atau tatap maya yang terakhir kita yang akan dilaksanakan, yaitu dengan merefleksikan bukti karya. Nah, jadi dari bukti karya yang sudah Kakak buat dari kreatif dan inovasi Kakak masing-masing, nanti kita akan refleksikan di sini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam refleksi, adapun yang harus kita ketahui, nanti kita akan melihat agenda kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke agenda, marilah kita untuk berdoa bersama. Oke, saya persilakan kepada ketua kelas bisa untuk memimpin doa. Oke, baiklah. Untuk kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Edi telah memimpin doa untuk kita semua. Baik kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan, ada pun kesepakatan bersama masih sama dengan Zoom yang sebelumnya, yaitu menyalakan kamera jika tidak terkendala jaringan, terus kemudian mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, itu adalah kesepakatan di mana dari awal kita melakukan kegiatan tatap maya sampai kegiatan akhir tatap maya kita di diseminasi PJOK. Adapun agenda yang akan kita lalui pada malam hari ini, yang pertama adalah kita akan mengulas kembali tentang alur pengiriman bukti karya. Selanjutnya nanti kita akan merefleksikan, kemudian kita akan melaksanakan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, itu empat agenda kita yang akan kita lalui pada kegiatan malam hari ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke dalam agenda ini, perlu saya informasikan bahwa dari kakak-kakak yang sudah mengirim dari bukti karyanya, sudah saya nilai, sudah saya kasih umpan balik, silakan nanti dicek berkala. Kalau untuk bukti karya sebagian besar sudah terbit di PMM, kecuali punya Kak Edi ya masih proses terbitnya. Dan kemudian tadi yang terakhir ada Kak Wani juga sudah mengirim, dan saya sudah beri penilaian dan saya kasih umpan balik juga. Oke, baik Kak, kita akan mengulas kembali tentang alur pengiriman bukti karya untuk PKG PJOK. Oke, kemarin kita sempat ya Kak ya, kesalahan dari informasi yang mungkin saya kurang tepat menyampaikannya. Nah, jadi untuk pengiriman tugas itu kemarin ada yang langsung ke PMM. Nah, ternyata ketika kita mengirim langsung ke dalam PMM, itu masih belum terbaca oleh sistem LMS. Nah, maka dari itu harus melalui LMS terlebih dahulu, baru bisa terbaca oleh sistem. Habis itu saya akan memberikan evaluasi atau tentang bagaimana bukti karya yang sudah Kakak laksanakan, penilaian, dan kemudian baru proses penerbitan. Nah, untuk alurnya kita bisa lihat kembali. Di sini di menu sebelah kiri itu ada ya Kak ya, bukti karya. Nah, di situ kita klik saja untuk bukti karya. Mungkin kakak-kakak yang sudah mengirim sudah memahami tentang hal ini. Terus kemudian tentang lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK itu wajib ya Kak ya. Jadi harus diunggah
sebelum kita mengklik kumpulkan itu. Nah, itu. Terus selanjutnya di sini bentar. Nah, dalam lembar persetujuan semua sudah mengunggah dan dalam bentuk PDF semua ya Kak ya. Nah, kemudian untuk tanda tangan di bawah. Nah, kemarin sempat dipertanyakan untuk hal tanda tangan di bawah, bahwa untuk yang sebelah kanan, sebelah kiri ini adalah dia guru PJOK. Terus kemudian mengetahui kepala sekolah. Di situ tertulis lengkap nama, NIP, kemudian stempel sekolahnya. Terus selanjutnya, nah ini adalah proses pengunggahan draft karya di LMS. Kategori praktik baik. Nah di sini kemarin ya Kak ya, ada sempat beberapa dari kakak yang masih kita masuk ke PMM langsung ya Kak ya, kemarin saya pandu. Nah kemudian kita ternyata harus masuk di LMS terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kategori, ada 3 kategori, video pembelajaran, praktik baik, dan modul ajar. Nah di situ nanti akan otomatis Kak masuk ke dalam PMM kakak masing-masing. Ketika kakak mengambil di praktik baik, maka di PMM juga videonya akan masuk ke dalam praktik baik. Begitu juga dengan video pembelajaran dan modul ajarnya. Nah, setelah kita selesai mengisi kemarin, bagaimana Kak? Apakah Kakak memberi hashtag PKG Pejok, guru belajar, murid belajar di judulnya? Untuk kakak-kakak yang sudah unggah bagaimana? Kemarin sempat dimasukkan belum yang hashtagnya ini? Hashtagnya yang mana Kak? Ini, yang ini Kak, di judulnya. Karena di sini kan lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG Pejok, murid belajar. Lupa. Nggak ada juga Kak punya saya. Oke, nggak apa-apa. Gimana Kak Armoko? Silakan Kak Armoko. Ada Kak, langsung tulis. Ya. Iya, judulnya aja. Oke, baik Kak. Kak Armoko ada yang sampaikan? Oke, izin Kak, selamat malam Kak. Itu kan malam Kak. Ya untuk videonya. Kalau untuk modul ajar tetap menggunakan itulah judulnya hashtag juga ya. Nggih, semuanya seharusnya menggunakan hashtag. Tetapi tidak apa-apa kalau jika kakak sudah mengunggah dan kebetulan semua juga sudah saya nilai, jadi sudah aman aja. Apalagi yang sudah terbit pasti sudah dicek PMM-nya Kak, sudah Aman. masuk sepertinya. Udah aman ya Kak ya. Nah itu. Terus kemudian selanjutnya ini ketiga kategori kemarin ya Kak ya. Jadi dari kakak kemarin saya cek ada yang memilih praktik baik, praktik pembelajaran, dan RPP. Dan luar biasa sekali apa yang sudah kakak-kakak buat, bukti karya, sangat menginspirasi. Semoga nanti apa yang dibuat kakak-kakak semua bisa memberikan inspirasi baru kepada guru-guru, khususnya yang mencari salah satu inspirasi di PMM, karena itu akan terbaca keseluruhan ya Kak ya, secara nasional. Oke. Oke, terus selanjutnya, ini adalah salah satu pertanyaan pematik ya Kak ya. Nah, jadi apa bukti karya sudah jelas dan spesifik? Oke, baik. Dari semua bukti karya yang sudah kakak-kakak unggah, sudah saya lihat, terus sudah saya teliti dengan detail, semuanya sudah sesuai, sudah spesifik, dan kemudian dari alurnya pun sudah bagus, dengan beberapa inspirasi dan inovasi yang menarik. Salah satunya ada kakak yang membuat dari kegiatan SEM, kemudian dimasukkan ke dalam praktik baik, terus kemudian dari apa yang sudah kakak pelajari di PKG PJOK diterapkan juga. Oke.
Dan dari semua bukti karya yang kakak laksanakan, insya Allah untuk nilainya di atas ya kak ya. Bisa kakak cek masing-masing untuk nilai. Kira-kira untuk penilainya terlihat nggak kak di LMS kakak masing-masing? Di mananya Kak? Nggak kelihatan. Oke, berarti nanti kak di akhir aja kalau gitu. Oke, siap. Nanti akan masuk. Ya, otomatis untuk kegiatan kakak semua ini, saya berharapnya nilai yang sudah saya berikan bisa memberikan sebuah inovasi atau inspirasi ya kak ya. Jadi tidak berkaitan dengan nilai itu, tetapi ilmu yang sudah kakak dapatkan dalam PKG PJOK ini nantinya bisa bermanfaat selanjutnya. Tidak hanya ketika kakak mengikuti JISEM aja, tetapi setelah selesai JISEM nanti kakak terus menerapkan pembelajaran PKG yang sudah kakak pelajari selama 3 bulan ya kak ya, selama 3 bulan mengikuti JISEM ini. Terus kemudian apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami? Oke, semuanya sudah, kakak sudah memahami. Terus kemudian, nah ini untuk yang poin 4 ini, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau terkendala? Nah, untuk hal ini saya masih mempertanyakan yang punyanya Kak Edi ini, karena dari semua bukti karya dari kakak-kakak yang lain itu waktunya cepat sekali, antara 5 menit atau 10 menit itu langsung terbit. Tetapi punya Kak Edi 1 harian lebih ya Kak Edi ya, itu belum terbit. Maka dari itu nanti untuk bukti karyanya Kak Edi mungkin saya akan menghubungi admin apa terkendala masalah apa sehingga bukti karyanya itu kok lama banget belum terbit. Bahkan yang punya Kak Dedi saja yang tadi baru mengirim, saya kasih nilai, tidak lama kemudian udah langsung terbit. Ini nanti bisa saya koordinasi dengan admin kelas kita. Oke, selanjutnya adalah ini bukti karya, unggah bukti karya kategori praktik baik. Hampir sama ya Kak ya semuanya untuk pengunggahan. Kurasa juga kakak-kakak semua sudah bisa dan sudah terbit. Tinggal nanti kakak-kakak mengecek PMM-nya masing-masing dan kemudian berbagi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara berbagi bukti karya yang sudah terbit. Nah, ini untuk kategori modul ajar. Oke, ini sudah. Nah, ini perlu diketahui bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak bisa lagi diedit lagi ya Kak ya, atau ditarik kembali. Apalagi bukti karyanya sudah dinilai dan sudah dinyatakan sesuai atau lulus. Terus kemudian, nah ini adalah setelah kakak-kakak unggah. Jadi yang kakak yang sudah mengunggah pasti akan muncul seperti ini. Oke Kak Edi, silakan. Nah, dalam itu kan waktu mengunggah di LMS kemarin itu ada tulisan informasinya bahwa validasinya udah valid. Nah, berkenaan dengan itu berarti proses untuk penilaiannya dari sistem kan udah tuh. Kalau seharusnya ada kendala kan berarti bukti karya Anda belum valid kan, seperti itu sebenarnya. Oke, baik. Jadi gini Kak Edi, setelah Kak Edi mengunggah bukti karya kemarin, itu kan masuk ke dalam LMS saya. Nah, di situ saya bisa melihat dari awal video sampai akhir, dan kemudian di situ ada penilaian Kak Edi. Ada beberapa kategori yang harus dinilai. Nah, ternyata dari bukti karya Kak Edi itu semuanya masuk gitu kan. Nah, jadi penilaian itu kan udah selesai saya laksanakan. Nah, setelah saya selesai melaksanakan, itu kan sudah tervalidasi. Nah, tinggal menunggu penerbitan ke PMM saja gitu. Untuk nilainya sudah masuk sih Kak Edi. Penerbitannya yang masih belum. Ya udah, yang penting dinilai dulu dah.
Udah aman sudah kayak di. Nah itu. Nah ini kemarin ketika kakak sudah selesai mengunggah ya kak ya. Terus kemudian nanti kita akan berfokus ke dalam bagaimana membagikan bukti karya. Ini sudah memvalidasi. Nah, putusan utama perbagian. Nah, aku rasa semuanya punya kakak-kakak aman saja ya kak ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki, semuanya sudah sesuai. Sudah saya nilai juga. Terus kemudian ini untuk yang kemarin ya. Jika kesalahan dalam mengunggah surat persetujuan, ini untuk menghapusnya. Oke, ini sudah. Nah ini, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Bagaimana kakak? Apakah ada notifikasi dari Gmail-nya? Ya ada, ya itu ya ada yang Ada ya kak ya? Oh ada yang di atas, oke. Baik kak Armoko. Oke setelah itu, nah setelah selesai validasi, maka di sini statusnya menunggu terbit. Nah di sini yang saya pertanyakan tadi, punya Kak Edi, karena menunggu terbit ini yang lain cuma sebentar, tapi punya Kak Edi ini lama. Jadi perlu saya konfirmasikan dulu Kak ini nanti. Nah, oke. Terus apabila karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, di sini Kak, jika statusnya sudah terbit, maka di sini munculnya hijau, status hijau. Nah, di situ Kakak bisa melihat apakah bukti karya Kakak sudah ada di PMM. Nah, setelah sudah masuk ke PMM, nah waktunya kita untuk membagikan hasil bukti karyanya. Jadi dari bukti karya yang sudah masuk, ini ada caranya, cara membagikannya, yaitu kakak nanti membuka menu bukti karya. Jadi PMM-nya dibuka, habis itu tidak ada yang bisa lakukan. Oke, bagaimana Kak Wani? Ada kendala Kak Wani? Jadi untuk berbagi bukti karyanya, nanti silakan kakak masuk, bisa melalui LMS ataupun melalui PMM ya Kak ya. Jadi buka PMM, habis itu masuk ke dalam menu bukti karya. Nah setelah masuk ke bukti karya, klik pilih karya saya. Dan dipastikan Anda telah mengunggah karyanya. Nanti di situ dipilih kakak itu sudah mengunggah modul ajar, praktik baik, ataupun video pembelajaran. Silakan dipilih, nanti akan ada. Nah setelah ada, baru kakak pilih karyanya yang berhasil diunggah, kemudian cari tombol bagikan karya. Nah, di bagikan karya itu silakan kakak salin linknya. Ya, linknya saja yang disalin ya kak ya. Setelah selesai berhasil menyalin link, nah kemudian selanjutnya kakak masuk ke dalam LMS. Nah ini tampilannya. Jadi yang saya share di grup itu bahwa yang sudah terbit silakan masuk ke PMM, kemudian salin linknya, terus diunggah di BK3. BK3 berbagi bukti karya. Itu ya kayak. Di sini ada tulis jawaban, silakan diklik di tulis jawaban, dipaste di situ. Setelah itu baru dikirim. Nah, di situ nanti kakak-kakak yang lain kan bisa melihat dari hasil bukti karyanya yang sudah diunggah gitu Kak. Nah jadi perlu ketahui di sini coba saya tampilkan tentang kakak-kakak yang sudah membagikan ini. Oke, sudah tampil Kak?
Kalau sudah tampil, kita masuk ke dalam bukti karya. Kemarin masih ada, terakhir saya lihat itu ada Kak Armoko dan Kak Ferry yang sudah membagikan bukti karyanya. Oke, di BK3 ya Kak ya, berbagi bukti karya. Nah di sini kakak harus membagikan. Nah di sini selanjutnya silakan bagikan bukti karya yang telah diunggah di PMM pada forum ini agar bisa dapat saling berbagi. Oke, di sini sudah dari Kak Armoko, terus kemudian Kak Peri, ada Kak Edi. Oke, yang lain ditunggu ya Kak ya, baru tiga peserta yang sudah membagikan bukti karyanya. Ya nanti setelah selesai kegiatan ini silakan kakak-kakak boleh dicek bukti karyanya di PMM, habis itu disalin linknya. Oke, baik. Oke, selanjutnya setelah kita selesai dalam kegiatan mengunggah dan membagikan bukti karya, setelah ini kita akan melaksanakan refleksi. Jadi ada 2 pertanyaan yang harus kakak sampaikan atau kakak berbagi kepada kita tentang kakak yang sudah membuat bukti karya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan kakak-kakak sebelum dan sesudah mengerjakan bukti karya? Yang kedua adalah kendala apa yang dihadapi selama kegiatan tersebut. Oke, nah ini untuk refleksi kita dalam pelaksanaan bukti karya. Oke, silakan kakak-kakak, ada yang ingin menyampaikan dari refleksinya tentang pembuatan bukti karya yang sudah berlalu? Silakan boleh resen. Silakan kakak. Ada yang mau menyampaikan? Oke, dari Kak Armoko. Silakan Kak Armoko. Oke ya, selamat malam kakak-kakak Selamat semuanya. malam Kak. Ya, untuk refleksi hari ini ya, bagaimana perasaan ini yang sebelum mengerjakan bukti karya. Nah, pada saat saya sebelum mengerjakan bukti karya ini, itu kemarin bingung memilih program yang ingin saya laksanakan, mungkin seperti itu. Kemudian saya sudah mengerjakannya, ternyata kemarin saya yang memilih untuk membuat modul ajar, karena kalau untuk membuat segala video atau segala macam itu ada kendala waktu oleh ada ulangan, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Maklumlah kalau misalnya di bulan Desember ini banyak kegiatannya di sekolah. Nah, kemudian untuk kendalanya yang saya hadapi, kalau kendala sih untuk bukunya aja sih Kak. Kendala saya untuk membuat RPP ini atau modul ajar, maklumlah di sekolah di sini buku-buku PJOK agak sulit lah kita dapatkan. Jadi saya referensinya kemarin sambil melihat-melihat di Google aja. Kemudian ada dari sekolah lain saya pinjam bukunya. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Armoko. Jadi terkendala dengan bukunya ya Kak ya? Iya Kak. Karena ya, berarti solusinya tadi bisa mencari di Google ya Kak ya? Untuk Iya Kak. sebagai referensi dalam membuat modul ajar. Oke. Tapi baik sih Kak. Jadi dari modul yang sudah dibuat oleh Kak Armoko sangat menginspirasi. Oke, silakan boleh kakak yang lain. Oke.
Dari Kak Edi, silakan Kak Edi. Oke, terima kasih. Perasaan pertama kali dalam persiapan mengerjakan bukti karya, ya mungkin sama ya yang dikatakan oleh Kak Armoko. Rada bingung apa yang mau diambil, apa yang mau diputuskan antara tiga itu. Berapa kali merubah dari awal mau praktek baik, pindah ke modul, akhirnya ke praktek pembelajaran. Nah, kendala satu-satunya kendala pada asisten di rumah, asisten yang membantu untuk mengerjakan. Ada musibah di rumah, jadi kurang efektif untuk bekerja sambil merawat orang rumah. Nah, tetapi setelah berangsur berjalan, dikumpulkan, dikerjakan, ternyata alhamdulillah bisa selesai. Mungkin itu aja, Kak. Oke, luar biasa sekali ya kayak perjuangan untuk pembuatan bukti karya ini. Asli. Oke, tetap semangat Kak. Oke, selanjutnya makasih banyak Kak Edi. Oke, kita beri aplaus dulu buat Kak Edi dan Kak Armoko yang sudah menyampaikan refleksinya. Oke, silakan kakak yang lain. Kak Melani, silakan Kak Melani. Kak, izin ya, saya agak bising di sini. Soalnya saya lagi mencari sinyal ini jauh. Di pangku lagi mati listrik, Kak. Mati listrik ya, Kak ya? Ya. Baik, untuk perasaan sebelum dan sesudah. Perasaannya sebelum mengerjakan itu awalnya dari yang mulai Kakak jelaskan itu kan sudah merasa wah berat nih karena Kakak Heru sendiri juga yang bilang kalau bukti karya ini menentukan kelulusan gitu ya Kak. Ya, nah benar. ekspektasi sebenarnya setelah Zoom waktu itu tinggi sekali Kak, besar gitu sudah, oh nanti gini. Tapi ternyata langsung dikendala. Ternyata kendalanya itu adalah kendala waktu Kak, karena kebetulan saya berbenturan dengan ikut lomba ke provinsi, lomba Jambore. Terus ketika sesudah mengerjakan ternyata sebenarnya tidak sulit, bukti karya itu tidak sulit apabila seperti punya saya kan praktek baik. Saya membuat praktek baik, cuma masih banyak ternyata ketidaksempurnaan di praktek baik saya itu. Masih banyak hal-hal yang tidak detail saya jelaskan. Hanya beberapa video dan foto-foto yang saya gabungkan. Tapi semoga dari Pasil maupun Bapak Guru hebat lainnya yang nantinya melihat itu, harapan saya yang penting mereka tahu tips atau inti yang mau saya sampaikan di dalam video tersebut. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru lain, terutama guru-guru yang mengampu mata pelajaran PJOK. Sebenarnya seru sih Kak, sebenarnya di dalam diri saya itu ada ketidakpuasan Kak. Sebenarnya kalau bisa itu, kalau tidak deadline ya, sebenarnya itu mau durasinya yang panjang. Terus saya bikin videonya itu ganti-ganti, pindah-pindah tempat gitu, menelusuri Sudah ada rancangannya ya Kak ya? seluruh sekolah saya gitu. Tapi apalah daya, semuanya serba terbatas. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi kalau saya mengerjakan sesuatu. Begitu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Melani. Ya benar sekali Kak, apalagi waktunya bukti karya itu cuma 1 minggu aja ya. Dan berbarengan dengan asesmen sumatif peserta didik. Belum lagi kakak-kakak mengisi rapot juga. Nah itu salah satu kendala ketika kegiatan di akhir tahun seperti ini Kak. Oke, beri aplaus untuk Kak Melani. Boleh silakan dari kakak yang lain. Silakan Kak. Kak Agus, silakan Kak Agus. Baik, izin Kak dan kakak-kakak yang lain, saya ingin menyampaikan refleksi saya. Yang pertama, bagaimana perasaan
Bapak Ibu sebelum dan sudah mengerjakan bukti karya hampir sama Kak seperti kakak-kakak yang lain. Awalnya sebelum mengerjakan bukti karya itu bingung juga sih sebenarnya. Bingung dalam artian itu kalau di dalam kepala itu sudah ada konsepnya semua 3 kategori itu, cuman saat realisasinya itu di situ bingungnya Kak. Yang mana yang mau diterapkan, yang mana yang mau dituangkan untuk bukti karya itu Kak. Selanjutnya kendala apa yang dihadapi sama kegiatan, secara keseluruhan sih nggak ada sih sebenarnya Kak. Seperti yang Kak Melani bilang tadi, kalau nggak deadline nggak gimana gitu. Makanya punya saya itu hampir deadline kemarin. Sebenarnya saya sudah bikin untuk bukti karya itu konsepnya sudah 3 kemarin. Setelah diamati, dilihat, oh ini kurang sip, kurang mantap kayaknya. Udah ganti lagi konsep yang lain lagi dibikin. Sampai akhirnya kemarin bikin bukti karya yang same yang sudah saya terapkan kemarin sih Kak. Jadi secara keseluruhan tidak ada kendala yang benar-benar berarti, dan sebelum dan sesudahnya mengerjakan itu ada kepuasan sih sebenarnya sudah membuat sebuah bukti karya, walaupun saya tidak tahu itu sudah sempurna atau belum, dan saya merasa itu masih banyak kekurangan sih. Jadi terima kasih, itu saja refleksi dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Agus. Surya plus buat Kak Agus. Ya, apapun hasil dari usaha kita, yang jelas itu nanti akan bermanfaat bagi orang lain Kak Agus. Oke, silakan kakak yang lain yang belum. Kak Peri, silakan Kak Peri. Kalau perasaan ya mungkin semua sama dengan kakak-kakak yang lain. Nah, perasaan saya mengerjakan itu Kak, saya sempat nanya juga, minta referensi punya Kak Dedi. Soalnya bingung juga. Terus lihat-lihat di YouTube juga bagaimana bikinnya. Kalau untuk kendala ya pertama sesuai sih yang nah, terus ya ada omongan yang namanya anak-anak ya, omong yang Benar Kak. nggak apa namanya ya di luar anu lah itu Apalagi anak SD ya Kak ya. ya, makanya itu ada yang lari ke sana kemari. Nah, makanya bikin lagi. Pertama udah mau kirim, pas dicek ternyata banyak omongan yang nggak jelas juga. Paksa bikin yang kedua. Yang kedua ya, jadi tanpa edit lagi. Ya apa adanya aja Kak. Mudah-mudahan ya pengalaman lah untuk kedepannya lagi kalau ada bikin bukti karya. Oke. Ya itu aja Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Peri. Oke, silakan beri aplaus dulu buat Kak Peri. Jadi luar biasa sekali 2 kali tag Kak Peri membuat bukti karya ya Kak ya. Ternyata yang terakhir yang kedua itu. Memang sih untuk sosial anak SD memang seperti itu Kak. Saya juga pengalaman juga untuk hal yang itu. Oke, silakan kakak yang belum. Kak Dedi, boleh Kak Dedi? Kak Dedi, Kak Mumpung, Kak Wani, silakan. Kak siapa dulu nih? Kak Dedi. Gimana Kak Dedi? Sinyalnya stabil tidak? Baik Kak, apakah suara saya terdengar Kak? Terdengar dengan jelas Kak. Silakan Kak. Baik ya Kak ya, untuk baik saya minta izin untuk menyampaikan sedikit lah dari refleksi saya. Untuk perasaan saya sebelum dan sesudahnya mengerjakan itu, pada awalnya itu saya tuh sempat bingung juga Kak. Apa yang
mau saya pakai ini apakah modul ajar, praktik praktik baik atau praktik mengajar. Jadi saya tuh bingung untuk memilih 3 hal ini. Lalu saya mencari referensi itu, saya buka Google, saya buka YouTube. Jadi saya lihat-lihat dan yang saya lihat itu yang baik itu adalah praktik mengajar, Kak. Nah, kebetulan juga praktik ngajar ini cocok juga dengan kondisi sekolah saya, yaitu kan saya kan mengambil kebugaran jasmani kemarin. Jadi saya ajarkan yang itu. Mengenai kendala di lapangan, saya itu kesulitan dalam membagi waktu, Kak. Yang mana di tempat kami kan sering hujan, jadi lapangannya basah. Yang kedua, di tempat kami kan mengadakan ulangan semester. Jadi di situ kemarin kendalanya, saya lama juga berpikir. Akhirnya saya ambil sedikit tindakan, itu saya lakukan pada sore hari, tepatnya di dalam ruangan. Mungkin itu, Kak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dedi. Perjuangan sekali ya Kak Dedi ya dalam pembuatan bukti karya. Apalagi kondisi sekarang nih musim hujan. Seperti yang di dataran itu, di mana Badamantingan punya Kak Mumpung ya. Kak Mumpung, Kak Peri, dan terkendala banjir, Kak Jumi juga. Oke, terus semangat ya Kakak. Oke, beri aplaus dulu buat Kak Dedi. Oke, selanjutnya Kak Wani, Kak Mumpung, Kak Jumi. Kak Jumi kayaknya belum hadir ya. Kak Mumpung atau Kak Wani, silakan. Kak Mumpung. Baik Kak. Kak Wani ya? Kak Mumpung. Oh ya, silakan kalau Kak Mumpung mau duluan. Silakan Kak Wani, nggak apa-apa. Oh iya, saya sama juga Kak, sama kakak-kakak yang lain. Mungkin kendalanya itu karena kemarin kita sedang mengikuti karena sedang ulangan, jadi mungkin waktunya itu yang agak mepet gitu Kak. Jadi kami kan selesai ulangan kemarin hari Jumat ya. Jadi waktunya itu rasanya yang mepet. Terus terus terang saya sendiri sebenarnya belum ada persiapan sama sekali, konsep di otak saya itu benar-benar belum ada gitu Kak. Jadi apa yang saya buat itu spontan saja gitu. Jadi benar-benar saya merasa itu banyak sekali kekurangannya. Belum 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 tepat gitu loh Kak yang saya buat itu. Jadi karena memang kita memang harus membuat, jadi ya apa adanya gitu Kak. Jadi itu. Nah, untuk kendalanya sama dengan kakak-kakak yang lain kayak Kak Peri juga di sini juga sering hujan kan. Untuk Yap. lapangannya itu, jadi tempat kami itu kalau hujan itu lapangannya itu sering banjir Kak. Jadi itu Kak kendala-kendalanya kalau di tempat saya Kak. Jadi itu saja Kak yang saya sampaikan Kak. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Wani. Kayaknya tadi baru aja dikirim ya Kak Wani ya bukti karyanya. Iya. Oke, nanti sambil dicek ya Kak ya. Siapa tahu sudah Oke. terbit. Oke, Oh terima kasih iya. banyak Kak Wani. Baik Oke, Kak. beri aplaus buat Kak Wani. Selanjutnya yang terakhir, Kak Mumpung. Silakan Kak Mumpung. Halo Kak Mumpung. Iya, selamat malam Kakak. Ya, silakan Kak Mumpung. Bagaimana refleksinya tentang bukti karyanya Kak Mumpung? Perasaannya, terus kemudian kendalanya apa? Ya, mohon maaf Kak, soalnya saya nggak terlalu memantau tadi oleh anak saya sakit.
Oh, nggih Kak Mumpung, tidak apa-apa. Tapi yang kemarin punya saya itu saya kirim rasanya nggak tahu itu benar atau enggak. Soalnya Oke. kemarin ada ke acara juga, jadi rasanya buatnya tuh kayak orang apa tuh cepat-cepat lari-lari yang penting selesai, yang penting terkirim. Praktik baik kalau nggak salah kemarin ya punya Kak Mumpung ya. Iya, makanya itu Kak, itu seadanya aja, nggak tahu itu hasilnya apa nanti. Nggak tahu juga penilaian dari Pasil juga kan. Jadi Nanti itu sambil dicek di PMI ya. yang saya buat itu saya buat sendiri itu Kak, dadakan aja. 1 hari pas malamnya langsung dikirim. Luar biasa sekali. Itu kan dadakan acara ulangan, terus ada acara, terus ada kegiatan Natalan. Jadi rasanya susah juga lapangannya banjir terus. Jadi itu yang bisa saya buat itu seadanya, nggak tahu nanti Kak. Yang penting kan ada karya itu hasilnya nggak tahu juga. Oke. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Kak. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Mumpung. Sudah luar biasa sekali kok Kak Mumpung. Sudah berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah Kak Mumpung. Itu sudah luar biasa sekali. Apalagi inovasi baru yang sudah dibuat. Oke, baik kakak-kakak, itu tadi kita sudah merefleksikan tentang hasil bukti karya yang sudah kakak-kakak buat. Nah, setelah kita merefleksikan, nantinya lagi kakak-kakak bisa membuat bukti karya yang lebih maksimal lagi, karena setelah kegiatan ini kakak-kakak bisa membuatnya dengan apa yang sudah menjadi inspirasi kakak. Jadi tidak ada batas waktunya Kak. Jadi kalau kakak mempunyai bukti karya, silakan dibuat, kemudian langsung berbagi di PMM gitu. Nah, jadi biar lebih maksimal, apalagi setelah kakak sudah belajar tentang gimana desain PKG PJOK. Banyak materi yang sudah disampaikan, kemudian banyak aksi nyata, terus kemudian ada juga rencana tindak lanjut yang akan kakak laksanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Nah, itu sudah luar biasa sekali perkembangan kakak-kakak setelah mengikuti PKG PJOK. Jadi kita lebih memahami bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran, menyampaikan tujuan sampai kepada murid, dan selanjutnya pembelajaran yang kita laksanakan ini bisa berfokus ke murid dan sehingga pelajaran ini bisa berkeberpihakan kepada murid gitu. Nah, setelah ini ada sesi yang terakhir yaitu tanya jawab tentang bukti karya. Silakan kakak jika ada ingin yang disampaikan atau ingin yang ditanyakan tentang bukti karya kakak ataupun hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan silakan. Silakan kakak, boleh. Oke, Kak Armuko, silakan Kak Armuko. Terima kasih Kak, selamat malam. Mohon izin. Jadi gini Kak, untuk bukti karya selanjutnya, kalau kita mengunggah di PMM, apakah prosesnya sama yang kita unggah ke LMS ini atau langsung di PMM aja? Gimana prosesnya Kak? Oke, baik. Untuk proses bukti karya selanjutnya itu kakak langsung ke PMM saja, gitu ya Kak ya. Jadi nanti di PMM itu kakak langsung tertaut ke YouTube kakak masing-masing. Tidak harus melalui LMS lagi Kak. Jadi dalam PMM itu kakak bebas mau bikin modul ajar, video praktik baik, atau praktik pembelajaran, dan hal-hal lainnya itu kan ada pilihannya. Silakan. Itu bebas saja Kak, karena itu salah satu buat mengisi PMM kita. Karena seperti yang kita ketahui banyak kan dari guru yang lain tuh PMM-nya masih belum banyak, bahkan masih belum tersentuh tuh untuk yang masalah karya saya. Punya saya aja baru 3 gitu kan. Itu salah satu contohnya. Itu nanti langsung ke PMM saja ya Kak Armuko ya untuk pengunggahannya. Terus Kak, misalnya kita unggah itu adakah verifikasinya lagi atau misalnya sama
dengan yang lain yang kita unggah, apakah plagiat atau gimana gitu Kak prosesnya? Oke, untuk prosesnya itu Kak, itu tidak ada validasi lagi. Yang untuk masalah plagiat itu pasti ya Kak ya. Jadi kita bisa mengetahui mana lagu yang copyright, terus kemudian modul ajar. Karena namanya bukti karya itu kan dari karya kita ya Kak ya, dari karya kita. Jadi tidak mengambil contoh atau mengambil hak orang lain. Bisa juga hak orang lain itu bisa digunakan, tapi buat referensi, bukan diambil secara utuh, seperti itu Kak. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Oke, semangat terus Kak Armuko. Siap. Ya, silakan kakak yang lain. Kak Edi. Silakan Kak Edi. Ya, mungkin sebenarnya apa yang pengen ditanyakan udah ditanyakan oleh Kak Armoko, akan tetapi saya pengen menanyakan lagi karena dalam pembuatan bukti karya ini Kakak sudah ada 3 ya yang Kakak terbitkan. Nah, pada halnya untuk pembikinan bukti karya sebenarnya prosedurnya dalam pembuatan itu apa saja sih tahapannya dalam pembuatan bukti karya ini yang mungkin dari penilaian Kapasil di dalamnya harus gini loh, harus dapat ini loh. Nah, kalau kami kan baru pertama mungkin ada kekurangan, ada apa gitu dah. Mungkin masukannya Kapasil, terima kasih. Oke, baik Kak. Untuk masalah bukti karya, apa aja di dalamnya gitu ya Kak ya. Oke. Ya, Jadi supaya lolos kurasi Kak. Oke, baik. Seperti yang ini dari pengalaman saya ya Kak ya. Dari pengalaman saya yang sudah saya laksanakan. Jadi pada bukti karya itu, Kakak ini mempunyai inspirasi atau inovasi baru tentang pembelajaran maupun tentang praktik baik. Nah itu, inovasi baru itu bisa dibuat Kak. Misalkan kalau yang saya ambil dari contoh yang sudah saya buat adalah tentang praktik baik kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mengetahui 5 tarian daerah. Nah jadi dari prosesnya itu, kita bisa menyampaikan nih tujuan kita membuat itu apa. Misalkan kalau tentang tarian daerah itu kan otomatis kita menyampaikan bahwa peserta bisa mengetahui beberapa tarian daerah. Nah, di situ di dalamnya setelah mengetahui, nanti kakak tuh bisa memberikan kepada peserta didik tentang bagaimana minat bakat mereka. Nah, itu kan sudah kita pelajari ya Kak ya, tentang minat bakat anak-anak. Apalagi tentang pembelajaran PJOK, karena anak-anak kan ada memiliki bakatnya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk yang sudah saya terbitkan di PMM, itu kan tentang 5 tarian daerah. Nah, dari 5 tarian daerah itu, kita mencari minat bakat peserta didik. Peserta didik itu minatnya di tarian mana. Seperti itu Kak. Kalau sudah dapat, baru kita tampilkan sekilas-sekilas saja Kak. Jadi dalam praktik baik itu tidak harus klub semuanya. Jadi kreasi apa saja yang sudah menjadi inspirasi yang sudah muncul dalam pikiran kita itu disampaikan aja Kak. Karena dalam pembuatan karya itu bebas saja Kak. Yang terpenting adalah bisa memberikan inspirasi baru bagi guru-guru yang lain. Seperti itu Kak. Ya gimana Kak Edi? Oke, terima kasih atas masukannya. Mungkin bisa jadi inspirasi kami nantinya Kak. Terima kasih banyak. Oke, baik silakan. Ada lagi Kak? Suaranya Kak di-mute. Oke, silakan Kak Armoko. Oke, terima kasih Kak. Izin Kak ya, dari yang saya tanyakan dari ketiga bukti karya itu, apakah nilainya sama ataukah beda-beda Kak? Itu yang saya tanyakan Kak. Nilainya sama atau beda-beda ya Kak ya? Iya. Oke, untuk bukti karya itu yang jelas adalah berbeda Kak nilainya. Jadi Iya. kan masing-masing kreasi nih, tidak harus sama seperti itu.
Jadi silakan aja untuk bukti karya itu. Oh, jadi dari ketiga itu kan saya lihat kemarin itu dari seginya dari tingkat yang sulit, sedang, sampai yang mudah. Saya lihat kemarin. Mungkin dari situ penilaiannya nanti Kak ya. Iya, benar sekali Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak. Oke, silakan. Makasih banyak Kak Armoko. Oke, kakak yang lain, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi Kak? Silakan. Kak Agus, Kak Dedi, Kak Mel, Kak Mumpung, Kak Wani, silakan. Kak Peri, boleh. Ada lagi Kak? Atau cukup? Oke, cukup ya Kak ya? Bagaimana? Oke, baik. Oke, kalau cukup. Oke, silakan. Ibu Kak Mel PKK Panjuwatu, silakan tuh. Dipanggil Kak Mel sama Kak Armoko, silakan ada yang tanyakan Kak Mel. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya adalah penutup. Nah, itu tadi Kak, dari kegiatan kita hari ini tentang refleksi bukti karya yang sudah kakak buat. Jadi, dari bukti karya yang sudah kakak buat itu nanti akan menjadi inspirasi baru, yang jelas inspirasi baru untuk rekan-rekan guru yang sudah mengakses di PNM itu, karena nanti terhubung ya Kak ya untuk bukti karyanya dari nasional lah, istilahnya nasional, jadi semua bisa melihat dari apa yang sudah kakak unggah di PNM itu. Dan kemudian dalam pembuatan bukti karya tadi sudah banyak yang ditanyakan dan saya sampaikan. Jadi setelah ini silakanlah kakak boleh membuat karya inovasi masing-masing. Bebas saja, terserah kakak mau membuat pembelajaran atau media baru ataupun pengajaran baru tentang SEM dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nanti boleh dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk video. Nah, perbedaan dari pengunggahan adalah kalau video itu kakak harus menautkan ke YouTube kakak, YouTube yang sudah diunggah dari videonya itu ya Kak ya, kakak tautkan, baru nanti bisa diimpor ke PNM. Nah, terus untuk PDF-nya berarti apapun jenis, misalkan jenisnya adalah PowerPoint. Nah, silakan PowerPoint itu berubah menjadi PDF, kemudian baru bisa berbagi, itu Kak. Nah, kurasa ini yang bisa disampaikan dalam refleksi bukti karya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam slide terakhir. Nah, di slide terakhir ini adalah terima kasih sudah bersedia belajar dan berbagi dalam kegiatan diseminasi PKG Pejok mulai awal sampai akhir. Nah, jadi dari kegiatan diseminasi PJOK ini yang sudah kita laksanakan sangat luar biasa sekali, luar biasa lah. Jadi saya bisa mengenal di mana ada guru dari Cemantan, Panji Batu, Pulang Pisau, terus kemudian dari Banamatingan, Maliku. Nah, yang tadinya saya belum pernah mengenal atau mengenal dari hal-hal atau guru-guru yang ada di situ. Ternyata di diseminasi ini kita bisa dipertemukan kembali atau dipertemukan dalam kegiatan, apalagi kegiatan yang sungguh luar biasa adalah ketika tatap muka. Nah, di tatap muka itu semua terlihat bahwa kakak ini mempunyai potensi yang luar biasa sekali yang bisa membangun nantinya pendidikan yang lebih maju lagi. Oke, baik Kak. Dari kegiatan yang sudah kita laksanakan selama 3 bulan ini, semoga nantinya bisa bermanfaat ya Kak ya. Dan tidak hanya dalam
kegiatan JISEM aja, tetapi setelah selesai JISEM ini kakak terus mengimbaskan apa yang sudah kakak dapatkan dalam kegiatan diseminasi PJOK ini. Oke. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya dan persetujuannya kakak-kakak yang sudah bisa mengikuti kegiatan ini hingga selesai, walaupun di awal-awal terkendala bagaimana sih kegiatan PJOK, terus kemudian ada yang sempat ingin menyerah gitu ya Kak ya, ada yang menyerah karena melihat agenda kegiatannya lumayan padat gitu. Nah tapi hal itu semua kakak-kakak bisa jalani, bisa terlewati, dan kemudian kakak bisa sampai di akhir ini. Dari 13 peserta yang aktif dalam mengikuti kegiatan PJOK ini adalah 9 orang ya Kak ya, itu yang aktif. Nah kemudian semoga nanti hasilnya apa yang sudah menjadi jerih payah kakak tentang mengikuti ini, mengikuti kegiatan, kemudian tugas-tugas bisa menjadi hasil yang memuaskan dan terus menjadi inspirasi untuk diri kakak agar lebih maju dalam kegiatan atau lagi pendidikan PJOK ini. Dan untuk penilaian yang saya laksanakan, insya Allah akan aman aja Kak untuk kakak semua. Jadi untuk penilaian ini semuanya baik, semuanya juga sangat menginspirasi, tugas-tugasnya luar biasa sekali. Dan dari tugas yang sudah dikumpulkan itu, dari kakak yang tepat waktu maupun deadline dan lain sebagainya, insya Allah aman semua. Gitu ya Kak ya. Oke, ada yang sampaikan Kak? Sebelum saya akhiri kegiatan tatap maya terakhir kita ini, silakan. Kak Melani dipersilakan. Oke. Ya Kak Melani, sepatah dua patah kata malam ini. Pantunnya Kak Melani sudah tampil tuh. Kak Ferry, silakan. Jalan-jalan ke pasar. Izin Kak. Asik. Izin Kak, mau nanya untuk melihat penilaiannya di mana Kak? Hasil penilaiannya. Oke, baik Kak. Untuk penilaian itu hanya Fasil yang bisa melihat Kak. Tapi sebagian juga Kakak bisa lihat di masing-masing tugasnya di LMS. Bisa ada terlihat nggak Kak? Coba nanti Kakak sambil lihat-lihat dari tugas yang sudah diunggah itu biasanya ada tertera di situ Kak. Hasil penilaian nilainya berapa. Oke, ada yang sampaikan Kak? Enggak. Siap Kak. Makasih Kak. Siap. Sama-sama Kak. Ya Kamel, kata-kata malam ini. Kata-kata Oke, malam ini Kak Mel. Tatap maya terakhir kita malam ini, gimana Kak Mel? Ya, Pantun dari Kameli. Belum Ayo tonton Kak Melani, pantunnya. teman-teman nanti ya. Ya. Oke. Oke, baik Kak. Mungkin ini tadi tentang apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kakak dan lebih maju lagi dalam dunia pendidikan ke depannya. Terima kasih atas kehadiran dan waktu dan kesempatannya, dan semua dari waktu yang kakak sibuk sampai kakak sempatkan dan kemudian terkendala hal lainnya bisa kakak usahakan dalam kegiatan tatap maya ini. Mohon maaf jika saya ada dalam selama kegiatan ada kata-kata yang kurang jelas, kurang berkenan, terus kemudian banyak hal yang sering dadakan, ngatur jadwal dadakan, nunda gitu ya kayak mohon maaf karena semua itu kita manusia tidak ada yang sempurna. Semua ada kelemahan dan kekurangannya. Terima kasih banyak Kak atas semuanya. Saya akhiri kegiatan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.
Kak Fasil, saya mewakili teman-teman pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama kegiatan PKG PJOK tahun 2024 ini, di mana dari kami tidak tahu menjadi tahu, sehingga kami bertambah ilmunya, bertambah manfaatnya terhadap kehidupan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas bimbingannya selama ini terhadap kami. Mungkin di lain awal, itu di lain hari kita bisa sharing, kita bisa bertemu lagi, kita santai-santai Kak. Oke, siap Kak. Semoga bagi kawan-kawan semua yang lain, kalau ada yang berkunjung bisa, kiranya bisa kasih kabar lah, bisa stay di Belang Pisau. Bisa Oke, terima kasih banyak kakak semua. Siap Kak Edi, saya siap menerima informasi. Informasi yang ingin wisata Pantai Kemantan, hubungi aja. Foto bersamanya belum ini Kak? Oke, kita foto bersama Kak. Yo, Kak Peri buka. Ayo Kak Didi, Kak Didi. Oke. Oh iya Kak, ini baju yang warna kuning ini dari kakak ya? Iya Kak. Oh, ya. Makasih banyak. Kenangan dari kami. Oke, makasih. Kemarin tuh saya pesan satu aja kok dari Kak siapa tuh? Kak Usep kok dikasih 2. Jadi kami bingung, ini pesan ya mana lagi gitu. Oke, terima kasih banyak Kak bajunya. Ayo, kita foto bersama dulu. Siapa yang foto ini? Ada yang bisa foto nggak? Itu yang foto. Kak Agus bisa Kak Agus? Jadi kamu tadi ada gitar. Oke, siap. Ready? 1, 2, 3. Aduh, salah pencet. Sorry Kak, salah pencet. Ulangi. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Gaya bebas Kak, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya apa lagi ini? Nah, muka jeleknya. Ayo Kak Mel, silakan Kak Mel, muka jeleknya Kak Mel. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kakak. Oke, semangat terus, semangat. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dan di kegiatan yang sama nanti. Oke, silakan. Sebentar Kak Heru. Iya Kak. Mana Kak Armoko? Yang di LMS itu kan ada terakhir itu kita isi juga ya, yang refleksi kah atau gimana? Yang terakhirnya? Bentar ya Kak ya. Kalau nggak salah itu yang terakhirnya itu refleksi. Apakah diisi juga lagi terakhir? Setelah ini kan arahnya berbagi buku karya ya Kak ya. Jangan lupa linknya dari di PMM, di copy, kemudian berbagi di LMS. Terus kemudian umpan balik penyelenggara ada nggak tempat kakak? Ada ya Kak ya? Umpan balik penyelenggara. Ya. Nah itu nanti jangan lupa diisi untuk umpan balik penyelenggara. Dan kemudian sesuai jadwal rencana untuk penutupan desain PKG PJOK itu tanggal 14 Kak. Itu rencana. Tapi kita masih menunggu surat dari BGP nanti bagaimana. Sekaligus itu untuk penyampaian kelulusan dari kakak-kakak semua.
Kalau penutupannya lagi tunjung lagi ya kak, maksudnya lagi kan? Oke kak, untuk penutupan nanti tatap maya. Baiknya Pak ya, Bon Dedi. Oke, silakan Kak Agus, bagaimana Kak Agus? Ya, izin Kak Heru dan kakak-kakak yang lain, ini di LMS ini di penilaian kinerja ini diisi juga Kak untuk instrumen penilaian kinerja fasilitator nih Kak. Sudah muncul Kak? Ini sudah Kak? Sudah bisa dikerjakan belum? Sudah bisa. Oke, biasanya di situ tertera tanggalnya ya Kak ya? Dari tanggal berapa? Ini dari tanggal 1 Desember sampai 23 Desember Kak. Kalau itu sudah muncul, boleh Kak silakan langsung dikerjakan saja. Untuk yang sudah muncul. Kemarin kan sempat belum muncul kan? Iya Kak. Itu silakan. Itu untuk penilaian kakak terhadap fasilitatornya. Ya, siap. Oke Kak, jangan lupa ya Kak ya untuk berbagi videonya, silakan. Yang sudah terunggah di PMM. Untuk Kak Edi, sabar dulu Kak Edi ya. Nanti kalau udah terbit saya kasih format. Iya, siap. Nah, yang penasaran itu bukan aku, tapi ini tim suksesnya. Nah, tim suksesnya penasaran. Ibunya yang penasaran ya Kak ya. Oke. Di balik layar, di balik layar. Dia itu terakhir. Oke, baik Kak. Silakan, acaranya bebas. Permisi dulu lah.